timnas U19 Ya. akan menjadi tuan rumah di namanya Boys Championship Boys. Under 19 di Surabaya. Iya, di atas kertas ya harusnya mudah ya. Mudah ya. Paling nggak kita lolos sebagai juara grup itu selain keharusan menjadi hal yang cukup lumrah kalau ngelihat komposisi timnya ya. Kemarin katanya kalah sama tim ponnya Sumut. Iya, U19-nya ya, pas uji coba kalah 2-0. Tapi namanya uji coba. Namanya uji coba. Uji coba kan bukan. Tapi ada menarik ini. Ada media Korea Selatan, Chosun bacanya, sempat menulis bahwa STY sedang mempersiapkan generasi 2.0. Iya benar, 2.0 ya? 2.0. Oh, 2.0. Kalau Korea kan bangga dengan mengalahkan Jerman kan. Yes. Sama kayak kita bangga dulu bisa menahan Uni Uni Soviet. Tapi kalah 4-0-nya nggak pernah dibahas. Kembali bertemu dengan saya Hassani Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Saya tetap ditemani oleh sahabat saya, Mas. Apa kabar? Baik, Bang. Mukanya agak sembung, nggak tidur. Begadang terus ya? Begadang terus. Begadang terus. Back to back soalnya. Back to back. Ada Euro, ada Copa kan? Iya, tapi happy dong. Happy dong. Spanyol masuk. Spanyol dan Inggris. Jadi, dua-dua. Jadi final cuek aja mau apa yang menang. Siapa yang menang nggak apa-apa ya? Gak apa. Gue agak sedih sih. Timnas pusat kalah. Kalah ya timnas pusat. Gue tim favorit gue dua-duanya nggak masuk. Kalau di seberang sana Brazil, udah kalah duluan. Di sini Belanda. Iya. Tapi di awal waktu kita obrolin tentang Euro, gue sih waktu itu pegang Spanyol. Ya, tapi sama Belanda. Yeah. Belanda udah susah. Mas, nanti kita bahas Euro, kita bahas juga Copa ya. Kan ini yang masuk Kolombia dengan Argentina. Baju udah Argentina. Pas ya. Jadi nggak perlu lagi nanya. Gue Brazil sih, Kolombia juga enggak. Tadi mengharapkan Uruguay, Iya. tapi kok jadi on man. Mas, di depan mata kita timnas U19 akan menjadi tuan rumah di namanya Boys Championship Under 19 di Surabaya. Nah ini kan kita lihat dalam grup itu ada Timur Leste, ada Filipina, ada Kamboja. Seharusnya harus menang ya. Iya. Merem sih harusnya. Merem ya. Kalau menurut Mas Sabto apa ini? Iya, di atas kertas ya harusnya mudah ya. Mudah ya. Paling nggak kita lolos sebagai juara grup itu selain keharusan menjadi hal yang cukup lumrah kalau ngelihat komposisi timnya ya. Maksudnya Timor Leste, Filipina juga Kamboja itu kan history juga melihat kita nggak pernah kesulitan lah kalau ketemu mereka. Ya mungkin di level senior kita berapa kali sempat kesulitan, lalu di era dualisme juga kita sempat kalah juga dari Timor Leste, tapi kan kita kalau bicara sekarang kualitas kita masih jauh lah di atas tiga tim ini. Jadi kalau ngelihat di atas kertas, saya tetap melihat Indonesia menjadi tim yang akan melenggang dengan mudah lah dari grup ini. Apalagi kalau kita lihat ya portfolio Coach Indra kan terakhir kan juara SEA Games. Seharusnya dia untuk level ASEAN dengan kategori umur masih oke lah. Kalau menurut pandangan Mas, Coach Indra bakal punya kepleset nggak nih? Kalau ngelihat mungkin kadang-kadang kalau kita over ya. Karena nganggap wah ini lawannya mudah nih. Kalau dari grup sih kayaknya masih aman sih. Aman kalau ya? Keluar dari grup, cuman kan nantinya setelah semifinal dan final ya kita bicara ada Australia juga, ada Vietnam, ada Thailand kan tetap itu tim-tim yang kadang sering menyulitkan kita lah. Kemarin di U16 kan juga kelihatan juga kan. Karena kenapa saya nanya? Kemarin katanya
kalah sama tim ponnya Sumut. Iya, U19-nya ya, pas uji coba kalah 2-0. Tapi namanya uji coba. Namanya uji coba. Uji coba kan bukan, kan para pelatih kan coba itu pemain. Dan kita bicara lagi mundur di turnamen Tulong kan juga pemainnya banyak kan di sini. Dan kita habis-habisan dibantai di situ. Cuman kan emang lack of quality kalau menghadapi tim-tim yang ada di situ. Ada Italia, ada Jepang, ada Panama kalau nggak salah, itu tim-tim yang memang bagus dari sisi kualitas, makanya kita memang sulit untuk bersaing di situ. Jadi kalah di semua pertandingan, terakhir pun memperebutkan peringkat 9-10 lawan Korea juga kalah. Artinya ya di jajaran yang itu memang kita belum sampai level itu gitu. Saya setuju. Jadi dulu pun saya sebenarnya suka dengan teori itu, di mana kita cari lawan harus di atas kita. Kalau bisa draw, kalah udah pasti. Tapi dari pengalaman orang, saya lihat dari pengalaman pribadi saya juga dulu pernah pegang klub basket. Ya. Kalau kita bawa uji coba seperti itu, waktu kita bermain di level kita di atas angin. Ya, betul. Nah, level kita apa? ASEAN. Ya. Saat ini masih ASEAN. Kalau kita kalah lawan Italia, lawan Korea, segala macam, kemarin terjadi itu, biarin aja. Cuma kalau bisa dari kalah 3-0, ya, tahan ke 1-0. Kayak pernah kita buat perumpamaan. Kalah pertama dengan Irak 5-1, habis itu kalah 3-1, terakhir kan 2-0. Iya, ada progres. Ketemu sekali lagi 0-0. Iya, bahkan moga-moga bisa menang ya. Ya, tapi kalau kita lihat, ini flashback sedikit lah ya kan. Kita lawan Filipina, sebelumnya kan kewalahan. Ya. Tapi kan kemarin kita menguasain. Betul. Itu kan karena level kita ya. Ya. Jadi jangan juga kita terlalu cepat memvonis, kalah mulu. Iya, dan menuju pentas yang senior sebelumnya kan juga uji cobanya berantakan juga Sintayong kan. 5-0 sama Iran, Libya kita dibantai, tim-tim yang di atas kita emang kita kalah jauh gitu. Tapi kan by the time kita masuk turnamen agak sedikit lebih ada kesiapan gitu kan, dan kebukti kita bisa lolos. Untuk ketua umum PSSI-nya nggak dengar netizen, kok nggak ada dipecat ya? Udah dipecat ya, kalah uji coba doang gitu padahal. Ya, jadi sebetulnya untuk masuk ke turnamen ini U19 ya modalnya udah cukup lah dari pengalaman bermain di Tulong juga. Setuju, Mas. Dan beberapa uji coba. Setuju. Mas, kan kalau kita kulik pemainnya, ada beberapa nama ya kalau kita lihat misalnya siapa yang Marcel Hamzah, itu kan ayahnya Sudan, tapi kan dia ibunya orang Indonesia dan lahir di Indonesia. Kita nggak bisa kategorikan dia diaspora lah. Pemain turunan kan. Ya. Lalu kalau Welburn kan dianya sudah pindah ke Brazil, jadi bisa kita sebut diaspora. Ya. Kalau yang benar-benar kita pindahkan warga negara kan kalau di U19 itu Jen Raven. Ya. Ada beberapa sih nama yang lagi proses sih. Inoki segala macam, ada 3 nama saya dengar, tapi itu kan lagi proses ya. Nah ada juga misalnya Jidabin. Itu kan ayahnya Korea, tapi kan lahir di sini. Yeah. Nah, dengan materi-materi campuran seperti ini, Mas. Nah, kalau proses nanti yang 3 pemain yang sekarang lagi proses di negara, termasuk di istilahnya di Menkumham ya, untuk naturalisasi, lalu nanti juga dengan FIFA. Kita nggak bicara di grup ini, berarti kita loncat ke berikutnya. Itu dengan materi itu kira-kira kalau menurut Mas Sabto gimana? Beberapa impact sih udah kelihatan ya. Kalau kita bicara si Jardim, itu kan di Piala Dunia U17 juga udah turun. Ya. Lumayan lah dari sisi permainan ada sedikit kualitas di atas pemain-pemain kita yang lain. Ya. Maksudnya dari ball handling dia, how dia read the game, yang kayak gitu-gitunya tuh lebih matang. Ya. Jadi ada satu edition yang bagus untuk lini pertahanan, paling 3 di posisi wingback. Yeah. Jidabin ya naik turun lah bisa dibilang permainannya, main juga di Piala Dunia U17. Yeah. Kemarin terakhir dia lawan China kalau nggak salah waktu uji coba juga di Madia di U20, dia bisa mencetak gol, tendangan dari jarak jauh itu cukup bagus juga. Dia juga menunjukkan lah pelan-pelan ada kontribusi yang dia berikan dibandingkan pemain-pemain yang lain gitu kan. Dia diharapkan datang untuk mencetak gol, dan ternyata terbukti gitu. Sebagai gelandang dia cukup mobile gitu, bisa menguasai lini tengah gitu. Tapi dia juga punya kemampuan untuk
progresif pass dan juga insting dia untuk bisa mencetak gol itu cukup bagus. Jadi selain tadi Welder di lini belakang, Mesah juga cukup bagus juga ketika main lawan China, juga cukup solid di lini pertahanan. Lalu tadi ada Jidabin dan tinggal Jens Raven yang mungkin belum terlihat ya. Belum ketemu lah. Belum ketemu. Kalau Inoki kan kemarin tandem-tandemnya yang dari Belanda ini kan lagi diurus ya. Iya. Kalau masuk. Tapi paling nggak saya lihat baik di senior maupun U19 maupun U23 dengan ada pemain-pemain campuran seperti ini, itu chemistry dalamnya berubah. Iya. Lebih profesional lah sekarang. Yes. Ya, cara latihan, disiplin, ya kan? Ada peningkatan lah. Jadi nggak perlu anti-anti lagi lah. Betul. Ya kan? Kalau impact-nya positif kenapa enggak ya kan? China aja udah minta 3 pemain Brazil. Iya benar. Gara-gara takut sama Indonesia. Sekarang mereka bawa 3 Brazil untuk China. Malaysia, kita mesti tiru Indonesia katanya. Iya. Harus berkunjung ke Eropa mencari pemain. Di-compare terus kan? Di-compare terus. Indonesia tuh. Lumayan lah. Kita jadi benchmark. Jadi omongan lah. Dan positif sekarang omongannya kan? Betul. Mas Sabto, oke U19 kalau kita bicara lawan Timur Leste, lawan Filipina, lawan Kamboja, not issue lah. Ya. Kecuali kalah ya. Imbang aja kayaknya bakal ramai. Seharusnya no issue ya. Iya. Jadi nggak perlu kita dalamin lah ya. Iya. Berikutnya nanti. Iya. Kan berita SC ini kan selalu menarik. Betul. Untuk dikulik. Masalah kontrak udah selesai. Ya. Ini kan terpaksa kita harus singgung masalah pribadi dia. Iya, betul. Kesehatan dia. Iya. Kan dia sakit nih. Ini kalau menurut Mas Sabto ngelihat mengganggu nggak dengan kinerja dia untuk timnas? Sebetulnya kan sakitnya kayaknya ada operasi apa di dada dia ya. Cuman kalau saya baca-baca memang bukan masalah yang serius dari sisi kesehatan, dia memang butuh istirahat. Makanya dia pulang kampung, meresmikan sebuah lapangan yang diberi nama STY juga. Jadi emang tambah ada yang marah nih. Iya. Jadi kayaknya dia memang lagi pengen istirahat dulu gitu. Nggak buru-buru pengen pulang ke sini karena di sana mungkin cuacanya lebih kalem ya, lebih nggak panas gitu, makanya dia nggak mau buru-buru pulang ke sini. Dan beberapa kali saya baca juga PSSI juga ngungkapin bahwa cederanya bukan cedera atau sakitnya bukan sakit yang serius gitu. Jadi anytime dia akan balik ke sini dan memulai itu semua. Jadi kalau kita bicara faktor kesehatannya sendiri sih, balik lagi kayaknya no issue besar ya tentang kesehatan dia. Jadi dia memang butuh istirahat setelah begitu panjang kan perjalanan kemarin kita di berapa bulan ke belakang kan, Piala Asia Senior, Piala U23 semuanya, jadi memang mungkin membuat dia drain dari sisi fisikal ya, jadi dia butuh istirahat. Cuma mancing doang, pengen tahu Mas Sabto gimana gitu. Gua kira Mas Sabto anti SD juga. Enggak dong. Mas, ya. Ada juga berita, nggak tahu juga nih kenapa timbul ya. Kan kita memang masuk ronde ketiga. Kalau masuk di posisi 1-2 kan seperti kita bahas minggu lalu, kita akan otomatis Piala Dunia. Betul. Kan nggak onyok-onyok langsung diperpanjangin kontrak SC, langsung kita beban target masuk Piala Dunia. Iya. Sudah dijawab sih. Betul. Sama federasi, kan bebannya kalau bisa masuk 100 kelompok 100 besar FIFA. Ya. Jadi hanya mengklarifikasi aja. Jangan kita kadang-kadang yang nggak perlu dibahas. Memang kita berada punya opportunity. Iya. Tapi kalau dibebanin habis itu dipecat kan aneh benar gitu. Iya. Tapi ada menarik ini. Ada media Korea Selatan, Chosun bacanya. Sempat menulis bahwa STY sedang mempersiapkan generasi 2.0. Iya benar 2.0 ya. 2.0. Oh 2.0. 2.0 Timnas Indonesia. Tentu Chosun melihat dari prestasi yang diraih STY bersama Timnas U23. Dan juga timnas senior. Kalau dari pengalaman Mas Sabto ini kan, ya kita pernah sama-sama alumni bola sih. Tapi kan Mas Sabto kan yang sudah bertualang kemana-mana. Kalau gua kan New York doang. Amerika dan sekitarnya. Kalau Mas Sabto kan Eropa, apa segala macam. Menurut pandangan Mas Sabto. Iya, memang nggak di state secara detail ya 2.0-nya itu apa.
Tapi kalau kita berkaca pada apa yang diberikan adalah mungkin mindset ya, mindset cara bermain sepak bola, bagaimana kita punya kualitas mental yang untuk dipersiapkan di tim kita. Ya. Kalau kita bicara kualitas individual, mungkin kita bicara di tatanan junior kan nggak terlalu jauh lah dibandingkan Eropa atau Amerika Selatan di level junior ya. Tapi begitu masuk ke 17, 18, 19 kita makin tertinggal gitu. Ya. Mental dan mindset itu yang membuat itu yang membedakan gitu. Nah, Sintayong kan masuknya dia, kita lihat perubahan mental dari pemain kita kan. Yang kita bicara selalu bagaimana Ridho bisa menjadi pemain yang muncul di tengah-tengah kepungan pemain asing. Lalu kita bicara gimana Pratama dan juga si Asnawi akhirnya bisa bagus lagi setelah posisinya terancam untuk di tim inti. Lalu di posisi depan pun kita juga melihat bagaimana kok Rafael strike doang nih, yang lain kok nggak bisa ngasih kontribusi. Gimana caranya supaya ada pemerataan itu. Dan itu kebukti dengan masuknya pemain-pemain ini, mentality itu bisa terbangun. Dan STY dengan memasukkan pemain-pemain usia yang di bawah timnas senior, tapi sudah dimasukkan ke tim senior, kan artinya dia ingin membentuk mental itu lebih cepat gitu. Jadi diambil pemain-pemain seperti Marcelino sekarang udah regularly di timnas senior, padahal kan usianya belum ada di situ. Nah itu kan nunjukin dia sudah berhasil tuh menanamkan mentality. Nah, ini yang ingin dia bangun untuk generasi kita berikut kan. Mungkin tidak terus-menerus kita akan mencari diaspora terus. Mungkin kalau ada yang bagus banget mungkin akan menjadi edition yang bagus. Cuman kan kalau kita bisa munculin dari bawah pemain-pemain kita setelah terbentuk mentality yang seperti itu, ini yang coba dibangun oleh STY. Kan dia selalu bilang, perbaiki liga kalian. Waktu itu kan, waktu diserang itu kan dia bilang liga lo dibenerin dulu nih. Nah, tapi ada yang tersinggung. Ada banyak. Karena kan mungkin dia melihat liga ini tidak menghasilkan pemain yang cukup capable untuk masuk timnas gua nih. Mungkin beberapa memang punya dan punya dia berani kualitas. ngomong. Dia berani ngomong dan beberapa omongannya diterjemahkan untuk gimana untuk kita bisa implement apa yang dicoba diomongin STY. Tapi kalau kita bicara pemain-pemain dari bawah untuk naik kan kita butuh waktu yang lumayan panjang mungkin. Nah, ini mentality mindset itu yang coba ditanamkan oleh STY. Setuju Mas, karena dulu saya melihat Indonesia itu bagus-bagus sampai U16. Yes. Kita kalau U16 banyak prestasi lah. Juara AFF pernah apa, sering lah kita. Yeah. Tapi setelah 16, sepertinya kita hilang. Nah, saya termasuk awalnya yang sedikit memprotes waktu federasi memberi 3 jabatan kepada STY. 3 kelompok umur ya? Ya. Saya bilang, pandangan saya pribadi saat itu, nggak ada orang sukses memegang 3 job kalau dia nggak fokus. Yeah. Namun hari ini saya baru realize, seandainya kita nggak beri itu, dia nggak akan mendapatkan apa yang tadi Mas Sabto ceritakan. Betul, betul. Dan Dia kan potong satu generasi. Yes. Dan itu kan memang acuan kita pada waktu itu adalah Piala Dunia 20 kan. Betul. Makanya dia kan butuh pemain-pemain yang akar matang di U20-nya itu. Dan dia nanti setelah megang seniornya, continuity dari bawahnya itu gue harus tahu nih, pemain yang gue cetak di usia segini, semakin matang di usia 21, 23-nya, dan nanti di seniornya seperti apa. Kebukti tadi yang pemain-pemain saya bilang, Rizky Ridho, Marcelino, pemain-pemain nama itu kan udah matang duluan di usia ketika dia pegang yang U19 ya kan. Ya buktinya kan waktu kita ikut U23 Piala Asia, kan kita nggak kalah-kalah. Banget ya. Orang di sini mengakuin. Iya. Iya kan? Iya. Artinya kan itu kan hasil dari proses yang dia bangun untuk persiapan U20 dulu. Iya. Nah, step by step seniornya kan hari ini kan. Iya. Berarti ya proses dia itu ya harus kita akui. Iya. Setuju saya. Setuju. Ya yang kan akhirnya setelah prestasi atau itunya terjawab baru kan orang-orang oh ini loh selama ini yang dimaksud. Kenapa dia tadinya sampai dikasih tanggung jawab sampai 3 kelas usia gitu. Iya. Walaupun Saka kan serakah benar kan? Iya. Kan banyak serakah orang pikir jatah pelatih lain nggak dapat. Iya, emang pelatih lokal nggak bisa kan gitu kan pertanyaannya yang paling ramai kan seperti itu gitu. Tapi akhirnya saya waktu itu Esko juga, saya bertanya juga. Iya.
awalnya begitu ya. Karena menurut pandangan saya nggak ada orang sukses memegang 3 job gitu, ya kan? Kalau dalam rentangnya lama mungkin ya. Ya, karena waktu itu perdebatan saya, ini apa ini karena biaya untuk murah, masalah kita. Tapi hari ini saya baru realize, memang kita beri dia otorisasi, ternyata saya nggak nyangka seniornya dia potong. Supaya yang junior ini bisa naik. Bisa naik. Dan hari ini semua bangsa kita, bangsa Indonesia lah, penggemar timnas lah. Berbahagia kan. Malah ada yang orang-orang nggak suka sama STY kan sekarang jadi kayak public enemy kan. STY sendiri sebenarnya hari ini kan is look like hero, pahlawan di kita. Kalau di negaranya sendiri kan sempat dilempar telur. Tapi kan hari ini sejak dia membawa impact positif kepada Indonesia, appreciate itu datang juga dari dalam negeri. Mas Sabto sempat ngikutin nggak? Iya. Tapi mungkin yang lebih banyak menyoroti itu media di sana sendiri gitu. Jadi medianya tuh melihat comparison, oh dia bisa membuat something different yang ternyata positif banget nih di Indonesia, negara yang pemainnya kayak gitu bisa dibawa kayak gini. Bayangin kalau dia balik lagi nih ke timnas kita megang seperti itu. Tapi Sintayong mengakui sendiri bahwa offer dari KFA-nya sendiri memang nggak datang. Emang nggak ada tawaran dari Federasi Korea. Tapi memang media sana menginginkan peran STY itu balik lagi. Mereka selalu mengingat kemenangan lawan Jerman, walaupun dinodai dengan mereka tidak lolos dari grupnya yang berujung dengan pelemparan telur itu dari fans, tapi media sendiri cukup impress dengan apa yang dia berikan atau ditunjukkan bersama timnas Indonesia, sehingga mulai dimunculkan tuh, cobalah balikin STY gitu. Tapi akhirnya mereka firm dengan keputusan mereka. Hong Myung-bo ya yang menjadi pelatih, pernah juara Asian Games juga, jadi emang bukan STY yang akhirnya jadi pelatih. Iya, jadi ya benar, media menginginkan STY karena melihat ya yang lempar telur kan itu diantara ada satu orang yang nggak suka lah. Kan nggak bisa kita klaim seluruh Korea nggak suka sama dia. Kalau Korea kan bangga dengan mengalahkan Jerman kan. Sama kayak kita bangga dulu bisa menahan Uni Soviet. Tapi kalah 4-0-nya nggak pernah dibahas. Itu rahasia. Rahasia. Tapi juga menurut saya benar kenapa mereka atau media membicarakan tentang SCY. Karena di U23 kan kita mengalahkan Korea yang selama ini Korea langganan Olimpiade. Betul. Kalahnya sesak lagi. Penalti yang seharusnya dia udah menang, gagal lagi penalti, diulang lagi. Sama Justin Abner itu kan. Kan tambah marah itu sebenarnya. Betul. Terus yang kalah ini SCY lagi. Makanya dia operasi sekarang. Nggak ada urusan. Nggak ada urusannya. Mas, tadi kita udah cerita SCY, kita cerita U19. Nah, ini saya mau cerita tentang impian Mas Sabto lah. Sebelum saya masuk ke finalnya, sedikit flashback. Spanyol lawan kemarin Spanyol lawan Prancis. Kan seharusnya Prancis menang, Mas. Kenapa Spanyol yang menang? Saya bilang ya, begitu saya ngeliat bagannya, kalau juara-juaranya sesuai dengan plottingan di grup, waduh Spanyol ketemu Jerman nih di perempat final. Dan based on permainan mereka menuju perempat final, saya melihat emang dua kandidat ini yang playing the best game di Euro. Jadi saya berani munculin statement, pemenang partai ini akan menjadi juara Euro. Saya bilang gitu kan. Iya, sempat gitu. Saya bilang begitu. Dan banyak yang bilang. Yang menang Spain. Karena waktu itu kita agak ragu Jerman. Spain dan Jerman kan, karena Jerman kan sebagai tuan rumah, segala macam faktor pendukungnya tuh memungkinkan mereka untuk bisa mengalahkan Spanyol gitu. Tapi somehow Spanyol bisa overcame semua yang akhirnya bisa membawa mereka sampai ke final dan dengan permainan yang sangat meyakinkan. Jadi mungkin saya masih firm dengan prediksi saya bahwa Spain yang akan menjadi juara gitu di turnamen kali ini. Tapi kan saya nggak mengira juga. Nah, dengan masuk Inggris gimana nih? Agak ragu, bukan ragu ya, maksudnya agak menang siapa ya gitu ya. Tapi saya tetap suka dua-duanya. Spanyol bagus,
convincing sepanjang turnamen. Kalau Inggris progressing sepanjang turnamen. First games-nya berantakan lah bisa dibilang, beberapa pertandingan grup mereka main jelek, lalu orang atau publik Inggris bilangnya dia selalu di bail out, Gareth Southgate selalu di bail out oleh pemain-pemainnya gitu, dengan tiba-tiba out of nowhere bisa bikin gol gitu tanpa pola yang jelas. Tapi saya melihat Southgate ini di tengah kepungan orang-orang yang bilang bahwa Southgate itu miskin taktik, Southgate itu nggak punya the way of play yang bagus untuk Inggris, gimana dia nggak bisa manfaatin pemain-pemain yang luar biasa di level klub. Tapi saya melihat dia pelatih yang memang cocok untuk menangani Inggris karena dia tahu betul kualitas pemainnya ini nih. Pergantian pemainnya selalu top notch, selalu bisa memberikan impact langsung. Si Ivan Toney akhir dimasukin menit 93. Orang kan akan, ngapain masukin menit 93 gitu, tinggal 2 menit lagi masuk. Taunya dia menjadi pemain yang bisa memberikan assist ketika itu. Tadi malam pun kebukti, Cole Palmer masuk, Ollie Watkins masuk. Ollie Watkins nggak pernah main di turnamen kali ini. Kok yang dipilih dia, bukan Ivan Toney? Orang kan selalu berpikiran gitu, ini Southgate gimana sih? Ternyata yang bikin gol Ollie Watkins, yang ngumpan Cole Palmer. So he knows the team very well. Dan di pertandingan kemarin, betul-betul nunjukin Inggris yang seharusnya bermain seperti ini. They keep on creating chances, Belanda dibuat bertahan, nggak bisa keluar dari tekanan, terutama di babak pertama ya. Walaupun di akhir-akhir babak kedua, Belanda mencoba untuk initiate serangan, untuk bisa nyerang. Inggris sudah mulai agak sedikit laid back gitu. Tapi in game management Southgate sangat patut diacungi jempol. Ini akan saya bahas panjang, tapi saya sedikit ingin ambil benang merahnya. Kan kalau kita memiliki kompetisi yang bagus, kan seharusnya menghasilkan timnas yang bagus. Yes. Nah, dari 4 tim yang masuk ke babak semifinal, kan kita lihat ada Belanda. Kompetisinya kan nggak sebagus Inggris. Yeah. The best league in the world kan hari ini Premier League. Yeah. Seharusnya pantas Inggris berada di final. Lalu ada 4 besar league di Eropa yang menurut catatan banyak riset, the best itu 4, Inggris, Spanyol, Italia, Jerman. Italia, Jerman. Nah, 2 gagal kan, Italia udah duluan gagal, Jerman ya mungkin banyak kecewa lah, masih mempertanyakan bisa diulang nggak? Banyak yang minta ulang ya. Ada petisinya segala di Jerman. Nah, ini kan memperlihatkan seharusnya 2 tim ini yang berada di final ini kan hasil dari sebuah kompetisi yang the best competition. Yeah. Nah, ini hasilnya. Nah, kan kalau saya mau kepingin tahu kan, Mas Sabto kan mulai ragu nih antara milih Inggris sama Spain. Kalau harus milih yang mana, Mas? Saya sih lebih yang kayak akan nontonnya santai. Dua-duanya menang nggak masalah gitu. Lebih kayak gitu. Kalau harus milih. In sake of. Karena gini, hasil survei saya banyak mengatakan pandit yang ada sekarang di media Indonesia, Mas Sabto itu termasuk kelompok pandit elit. Selalu dalam memprediksi almost apa istilahnya, mencapai target. Iya. Nah, kalau harus kira-kira memilih. Ya, saya stick dengan prediksi awal Spanyol yang menjadi juara. Karena kayaknya saya harus berlawanan. Oh gitu, Inggris ya? Saya harus pilih Inggris karena saya ingin membuktikan, pertama super komputer dari awal mengatakan Inggris to be champion. Iya. Ya kan? Terus saya ingin juga melihat sudah waktunya Inggris dengan kompetisi yang begitu luar biasa, Liga Premier League, dia menjadi juara di Eropa. Seharusnya kesempatan. Karena kan masa emasnya Spanyol sebenarnya udah selesai. Lewat. Ini kan regenerasi, tapi berhasil. Ya. Spanyol, Inggris ya. Iya. Tapi ada menarik. Pemain Spanyol. Turunan Maroko. Umur 16 tahun. Ada. Luar biasa. Yamal. Kira-kira itu benar nggak seperti perkiraan orang, another Maradona, another Messi? Ya, itu label yang sangat sering diberikan buat pemain Barcelona kan. Berapa kali muncul, dulu Giovanni Dos Santos lah dari Meksiko, wonderkid-nya juga, Bojan Krkic lah, wonderkid mereka juga, terakhir mungkin Ansu Fati.
Pemain yang sebelum Lamine Yamal mencatatkan rekor-rekor baru itu, yang bikin rekor itu kan si Ansu Fati. Ya. Di usia yang 17 tahunan lah. Ya. Dia pemain termuda di mana-mana dan pencetak gol termuda segala macam. Tapi kan kalau kita bicara di level elit, konsistensi kan sama longevity itu, dia bisa nggak untuk rentang yang lama berada di level itu? Ansu Fati kebukti udah enggak. Begitu dia cedera, dia nggak pernah bisa balik ke performance dia ketika dia mengguncangkan dunia lah. Dan ketika dia coba balik lagi, nggak bisa sama sekali gitu. Nah, Lamine Yamal kan ya untungnya belum teruji cedera lah, tapi the way he play nggak membuat orang tuh mau nebas dia gitu cara bermainnya gitu. Kalau Ansu Fati nggak nyebelin gitu kan. Jadi ya kayak Messi gitu kan, sulit ditebas dan dia selalu bisa melewati one step lebih cepat lah pemikirannya. Oh, dia akan lari ke sana, makanya dia bisa melewati hadangan-hadangan baik. Ya, Lamine Yamal menuju sana. Cuman saya masih harus melihat konsistensi dia, apakah dia bisa untuk... Berarti masih butuh waktu lah ya? Masih butuh waktu untuk kita bicara dia adalah another Messi. Tapi sejauh ini apa yang dia lakukan di waktu lawan Prancis kemarin ya luar biasa. Luar biasa. Nggak, maksudnya nggak mengira kita umurnya masih 16 tahun dengan permainan dia itu ya. Yang membedakan dia kan decision making-nya. Di usia segitu kok udah bisa berpikiran mengambil keputusannya selalu tepat, seolah-olah dia udah bermain 10 tahun gitu. Nah, itu yang membedakan dia dengan... Ya kalau di kita Marcelino-nya lah ya. Ya, Marcelino lah. Tuyang. Atau Rafael lah. Rafael kan juga masih dianggap anak sekolah kan sama teman-temannya. Mas Sabto, Euro tadi udah kita predik lah. Kan pastinya prediksi pandit terbaik ini kan. Paling nggak yang bertarung kan bisa dapat baju kaos gitu. Copa America ini kan juga menurut saya surprise juga. Kan setelah gagal Brazil, orang memperhitungkan kan Argentina akan bertemu Uruguay. Ternyata kan Uruguay, saya lihat kemana Uruguay yang kemarin bisa kalahin Brazil lawan Kolombia kok jadi seperti itu. Mas kalau melihat final ini udah pasti Argentina ya? Iya. Udah pasti Argentina ya? Jadi nggak mungkin Kolombia ya? Saya juga melihat si Argentina. Karena Argentina saya lihat lagi mateng-matengnya. Betul. Lagi solid-solidnya. Solid, terus campuran antara pemain muda dengan pemain seniornya juga lagi. Messi-nya memang nggak seperti Messi masa lalu, tapi dia masih itu. Tapi coba sedikit ceritain lah Mas. Iya, Argentina kan cukup unik ya. Sosok Messi itu membuat semua pemain tuh willing to die untuk dia gitu. Itu kan yang membedakan, ini kok pemain bisa mainnya ngotot seperti itu. Nggak pernahnya kan untuk pelatih gitu jarang kayaknya pemain sampai kayak gitu. Tapi untuk rekan setimnya, apapun akan saya lakukan supaya Messi dapat juara dunia. Udah mereka buktikan kemarin. Betul. Dan level itu masih masih stay lah. Gaya bermain mereka tuh masih kengototan itu masih ada. Dan materinya kan nggak banyak berubah. Dari Piala Dunia kemarin, bahkan Lo Celso udah balik lagi, menambah daya gedor di lini tengah, sehingga membuat tim ini, yang tadi Bang Hassani bilang, masih sangat solid, masih sangat nyaman lah tim ini. Kondisi internal timnya juga masih enak gitu. Jadi kayaknya sulit untuk melihat tim tuh bisa mengganggu mereka gitu. Mereka main dengan kita main nggak perlu gaspol segini aja. Itu mereka bisa mengatur itu. Tapi begitu mereka harus ngegas untuk mencetak gol, tambahin lagi speednya, udah bisa senyaman itu untuk memainkan ritme bermain timnya. Ya kemarin di pertemuan dengan Kanada misalnya, orang surprise juga. Kok Kanada bisa main pressing di awal ya? Walaupun selepas itu ya Argentina bermain bukan kita bilang santai, tapi dia seperti punya confidence yang tinggi. Tapi apa yang dilakukan sama Kanada juga, kan Kanada kan dianggap club for nowhere. Tiba-tiba ada di semifinal kan. Ada yang menarik juga Mas. Kan 2026 Kanada, Meksiko, Amerika jadi tuan rumah. Kan Amerika juga hari ini tuan rumah. Ya, banyak orang mengatakan kan, wow stadionnya luar biasa. Bisa secara pengambilan gambarnya bagus.
Karena rata-rata kan mainnya di stadion American football. Iya betul. Jadi secara infrastruktur luar biasa. Cuma ukuran lapangan agak kecil. Iya. Ya Banyak kan? yang protes juga kemarin. Banyak yang protes, kan agak kecil. Cuma kapasitasnya rata-rata 80.000. Betul. Ya kan? Penuh tuh. Nah itu karena saya dengar-dengar dari TV kok nggak pernah coba mengulas itu. Seharusnya Mas apa itu? Mas, iya. Ada korban nih di Copa. Pelatih Amerika dipecat. Iya. Namanya siapa namanya Berhalter ya? Ya, Berhalter. Nah, muncul nih nama-nama nih. Nah, saya mau minta prediksi Mas Sabto nih. Muncul nama pertama Jurgen Klopp, Thierry Henry, Marcelo Bielsa yang pegang Uruguay, sama Mauricio Pochettino. Iya. Kira-kira siapa ini? Dari 4 nama ini? Atau ada nama baru? Kayaknya mereka kan memang suka berapa kali pakai pelatih dari luar juga. Jurgen Klinsmann pernah megang mereka juga. Walaupun beberapa kali pelatih lokal juga sering mereka kedepankan seperti si Berhalter sekarang. Tapi kan memang nggak convincing ya dari sisi permainan. Dan kenapa Amerika begitu sebel dengan dia? Karena materi sekarang tuh kan sebetulnya cukup bagus gitu. Amerika tuh. Ada Serginho Dest, ada McKennie, ada si Pulisic di depan, Joe Reyna, itu kan mereka punya generasi yang sebetulnya bisa lebih optimal. Nah, ini nggak bisa dioptimalin sama pelatih. Makanya muncul nama-nama pengganti. Kalau kita kalau saya ya melihat tim yang harus segera dibenahi, mungkin sosok yang paling tepat adalah Bielsa, yang bisa dan sudah lama menukani level timnas. Karena kan berbeda tuh, pelatih klub, pelatih timnas, lo ketemu every day, every week, ini ketemu once a month gitu kan. Untuk bikin tim solid kan butuh keahlian tersendiri gitu kan, untuk menjaga tim yang cuma bertemunya sebulan sekali, tapi untuk tampil solid. Sepakat, Mas. Jadi saya baca ulasan di ESPN, memegang timnas berbeda dengan pegang klub. Iya. Pertama, materi pemain timnas tidak semudah kita meramu yang ada di klub. Betul. Karena dia bilang tanpa materi yang bagus tidak mungkin menghasilkan sebuah tim yang bagus. Nah, kalau di klub, ini analisa si ESPN, dia bisa melihat pemain atau komposisi saya dengan 10 pertandingan. Kalau dia bagus, lanjutkan. Kalau enggak, kita rubah atau ganti pemain. Beli pemain bisa. Kalau timnas, dia bilang, nggak bisa. Karena pertandingan lama-lama kan. Kalau misalnya 10 pertandingan, itu udah 1 tahun. Bisa-bisa. Saya sepakat. Jadi kalau dipilih pelatih Bielsa, karena dimanapun dia pegang, sebenarnya bagus. Pegang klub dulu, lead saja promosi. Mainnya bagus. Lalu sekarang dia pegang Uruguay, ya apa saja itu lawan Kolombia. Gitu. Iya kan? Kalau memang dari 4 nama tadi, ya Klopp memang bagus di Liverpool. Betul. Iya kan? Thierry Henry masih belum, sebagai pemain masih oke lah. Sebagai pelatih kan belum harus diuji nanti kan timnas Olimpiade yang bekas Prancis. Pelatih Chelsea juga kan Pochettino. Banyak flatnya daripada itu. Ada juga yang menarik nih, masih belum kita closing ini. Sepertinya kalau di Copa itu ada seperti last game lah, farewell-nya, yaitu siapa? Angel Di Maria. Dari Argentina. Kalau di Euro, Ronaldo. Sama Toni Kroos ya. Sama Toni Kroos. Ini kira-kira benar ini jelas untuk mereka atau dalam kejuaraan Copa dan Euro buat mereka terakhir? Kalau 2026 Piala Dunia nggak ikut lagi. Kalau Angel Di Maria kayaknya emang udah bulat keputusan dia untuk. Tapi Messi masih kayak. Kalau Messi kayaknya masih. Karena kan dia bermain dengan pace kayak gitu aja masih bisa perform nih Argentina. Karena selama surroundings gue bisa dukung gitu. Jadi usia dia nambah 1-2 tahun tuh dia masih bisa mempertahankan itu gitu. Tapi kalau Di Maria kan kita tahu speednya dia manfaatin speed udah mulai kehilangan. Dia nggak pernah lagi main starter dan sampai habis pertandingan. Biasanya masuk babak kedua, masuk dari awal lalu diganti, nggak pernah fully main 90 menit gitu. Jadi emang secara fisik emang udah mulai habis, dan secara kelengkapan setelah menjadi juara dunia akhirnya dia merasa ya I fulfilled football. Sudah dapat semuanya.
kalau dia dapat ini Piala Copa berarti kan ini yang keberapa buat dia? Yang kedua ya? Ketiga? Kedua ya? Yeah. Piala Dunia udah. Buat seorang pemain kan itu udah just enough lah. Betul. Ronaldo yang nggak ada apa-apa ya. Piala Dunia. Masih penasaran ya? Jangan-jangan dia masih pengen main tuh 2026. 2026 masih pengen main lagi. Kalau Toni Kroos kayaknya udah selesai. Mas Sabto, ini tentu kita menantikan hasil final. Setelah itu kita istirahat tentang pertandingan-pertandingan kelas dunia ya. Iya. Tinggal kita tunggu timnas kita ya. U19 nanti kan langsung main. Setelah U19 ada siapa lagi, Mas? U16 nanti Oktober ya. Kita baru mulai Piala Asia September ya? September 10. September tanggal 5. Iya. Tanggal 5 lawan Saudi Arabia. Saudi Arabia ke sana. Baru di GBT lawan Australia. Tanggal 10-nya ya. Ya mudah-mudahan nanti kita bahas lagi. Mas Sabto, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang Hassani. Sorry mengganggu begadangnya. Enggak. Tapi ini break kan? Break dulu, baru hari Minggu. Minggu malam. Kita nih naik Sabtu, berarti besok baru begadang lagi. Mudah-mudahan lah Spanyol menang. Ya. Tapi kalau kalah, kalau Inggris menang, tukaran baju gitu. Tukernya di sini kayak habis selesai. Kalau Argentina, Kolombia gue nggak berani. Demikian, semoga kita bisa menikmati final Euro, juga final Copa dengan sajian kelas dunia. Tentu jangan lupa juga mengikuti timnas U19 All About Sport.